mencintai baginda Rasul. Saya nggak di sini doang, Pak. Di setiap tempat di mana saya di situ hadir di dalam sebuah majelis, pasti saya dari awal di sini saya bilang besok maulid udah kita adain. Sebisa kita, walaupun hanya nasi goreng sama aqua 1 gelas. Ini botolnya gede-gede sih. Bahkan saya bilang besok beli gorengan aja, masalah ini berkawan ini. Ini Pamanda Ustaz Haji Abu Bakar sama Pak Soleh wakil wilayah ini kayaknya bisa menggerakkan semua ini. Kabir, Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Ini Ustaz Faiz juga bisa hadir, alhamdulillah. Ustaz Rosidi tadi suara yang lantang sampai jawab dijawab mulu, naik terus ngegas sampai suara habis. Itu Pak yang perlu kita khidmati dalam membaca kisah, apalagi kita paham. Ini kan gara-gara kita nggak paham, banyak orang ngebidah-bidahin, akhirnya apa? Karena kan kita jarang memahami kisah maulid. Dulu saya ingat banget orang tuanya Ustaz Rosid itu Haji Junaidi. Saya ingat Haji Untung Haji Junaidi itu hafalnya kisah maulid itu. Orang-orang dulu ya itu hafal kisah maulid. Jadi kalau baca kisah maulid itu nggak pakai megang buku, masya Allah. Ya kalau kita sekarang yang penting semangat, harus ada semangat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad ja'akum rasulun min anfusikum." Sungguh telah datang seorang utusan, yaitu dari suku kamu sendiri. Maksudnya ini adalah suku Quraisy. Jadi saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang sebagai Rasul setelah usia berapa? 40 tahun. Kemudian beliau baru mendakwahkan setelah turunnya ayat wa anzir ashiratal aqrabin. Tapi orang Quraisy, walaupun baginda Rasulullah dari suku Quraisy, mereka sulit untuk beriman. Ini Pak, maka tantangan berdakwah itu, ya kita level-level kita paling ngaji alif bata. Itu tantangannya paling siapa Pak? Yang terdekat keluarga. Yang terjauh tetangga. Bahkan yang datang biasanya jauh-jauh. Ya, ini ulama udah memprediksi itu. Bahkan Rasulullah sendiri ditentang dakwahnya oleh siapa? Keluarganya. Saat wa anzir, berilah peringatan. Ashirotaka, siapa Ashirot? Al-Aqrabin, keluar. Itu tadi Quraisy. Ini dimanapun, makanya jangan gentar Pak kalau membawa kebenaran. Yang penting tahu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Yang penting saat kita menyampaikan tentang hal-hal yang benar itu dengan hikmah dan mau'izah. Jadi tujuannya itu baik, tapi kalau caranya nggak baik juga salah. Azizun alaihi, beliau itu sangat merasa berat Pak. Dengan apa? Ma'anitum, yang dirasakan oleh penderitaan kaum muslim. Jadi udah diingatkan sama Allah. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam udah dari kalangan kamu. Orang Arab tuh tahu Pak silsilah baginda Rasulullah. Bagaimana nggak baik dari Nabiullah Ismail, Kinana, terus Quraisy, Bani Hashim. Ini Rasulullah SAW istofani Kinana min waladi Ismail, wastofa Kinana Quraisy min Kinana, wastofa Bani Hashim min wastofani min Bani Hashim. Jadi silsilah keluarga Rasulullah itu bagus Pak. Makanya kalau zaman dulu kan kerajaannya pasti silsilahnya itu bagus dan sebagainya. Ya berantakan biasalah, namanya juga kekuasaan. Tapi seorang Rasul ini diutus bagi keluarga-keluarga yang silsilahnya bagus, terpelihara. Itu udah digambarkan. Jadi mengenai laqad ja'akum rasulun min anfusikum itu orang Arab udah tahu. Bahkan di surah Yasin, di awal-awal surah Yasin itu Allah menegaskan memang dengan gambaran apa yang dibawa oleh Rasulullah, orang Arab itu sulit untuk
memahami surah Yasin dari ayat 1 sampai 20 itu bagaimana orang Arab dengan dia tahu seluk-beluk Rasulullah, karena memang kekafiran mereka itu sudah cukup mendarah daging, maka sulit untuk menerima kebenaran. Harisun alaikum. Jadi Rasulullah SAW ini ingin sekali kita ini selamat, Pak, dunia akhirat, menjadi orang yang beriman dan berislam. Ya, gitulah akhirnya. Tapi ditegaskan lagi wabil mu'minina harisun alaikum wabil mu'minina raufur. Rasulullah itu sangat penyayang, Pak, terhadap orang beriman. Nah, ini maka kita ambil, Pak, pelajaran dari baginda Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah, Pak, saat ditawari oleh malaikat, datang malaikat, ini nanti aku akan memilih pilihan kepada engkau, wahai Muhammad. Apakah nanti kamu mau setengah umatmu dimasukkan surga? Ya, kita kan ini banyak yang berdosa juga, Pak. Mungkin yang soleh sepertiganya, yang 3/4 orang-orang ya yang dosa-dosanya 3/4, solehannya sepertiga atau 1/4. Nah, Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian ditawari, nanti kalau aku tawari, mana yang kamu pilih? Apakah setengah umatmu masuk surga atau syafaat? Rasulullah dalam sabda yang lain juga pernah menyampaikan, inna likulli nabiyyin da'watun mustajabah, bahwa setiap nabi itu punya senjata, yaitu doa yang dikabul. Tapi bagaimana, Pak? Mereka menyegerakan, Pak, doanya. Jadi Nabi itu, coba riwayat-riwayat para Nabi, kalau udah berdoa mustajab. Tapi kebanyakan apa? Kaumnya hancur. Karena apa? Berdoa, tapi Nabi Muhammad bagaimana, Pak? Ada suatu kisah saat Rasulullah SAW berdakwah di Taif, kemudian disakiti oleh orang Taif, ditimpuk sampai berdarah dan sebagainya. Malaikat Jibril datang. Ini kalau kamu berdoa ingin aku hancurkan orang Taif ini, pasti hancur. Tapi Rasulullah enggak. Ini buistu apa? Da'iyan warah. Walastu ta'anan wala la'anan. Saya ini diutus bukan untuk menghancurkan atau melaknat. Innama bu'istu da'iyan warah. Sesungguhnya aku ini diutus untuk apa? Menyeru dan juga untuk membawa rahmat. Nah ini, Pak. Jadi Rasulullah itu sampai berdoa. Dalam suatu riwayat, Abu Dzar setiap hari mendengar Rasulullah SAW itu dalam suratnya apa? Fa'innahu ibadu. Nah, ini saya agak lupa ayatnya, dalam artian ayat pasnya. Jadi berkaitan dengan ini, yaitu di dalam surah Al-Maidah ayat 118. Nah, ini sahabat Mu'adz mendengar Rasulullah SAW itu sampai subuh berdoa untuk doa ini dan tidak henti-hentinya, yaitu intu abdihum fa innahu ibadu. Kalau engkau mengazab mereka, ya Allah, padahal engkau tahu mereka adalah hamba.
wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Karena apa? Rahmat Allah itu lebih besar daripada azabnya. Jadi Rasulullah berdoa, jadi dalam ruku dan sujudnya sampai datang subuh berdoa itu. Abu Dzar mendengarkan. Karena apa? Yaitu Rasulullah saat setiap dakwahnya banyak disakiti oleh orang. Kemudian kita kembali